Sekumpulan cahaya berkelebat melintasi alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, ia muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur kurang lebih 10 menit lagi, ucap Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya mengalir itu berada. Ia menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan di sampingnya. Baiklah, mari kita tingkatkan kecepatan kita, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Matanya menatap ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan berkepal. Ia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya kembali meroket. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya melaju lebih cepat. Tunggu, ada aura yang familiar, ucap Xiaoyan. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba membeku. Ia mengerutkan kening sambil melihat ke bagian alam kosong di sebelah kirinya. Sesaat kemudian, tiba-tiba sebuah ledakan energi dahsyat terpancar dari dalam ruang hampa. Seketika, sosok manusia memuntahkan darah dan terpental mundur kemudian jatuh ke arah sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat pasi sementara matanya menatap tajam ke sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas bahwa mereka semua sangat kuat, terutama kedua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan yang mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka sungguh mengejutkan. Mereka adalah 2 ahli puncak yang telah mencapai kelas Banseng. 3 pulau naga besar, kalian benar-benar berani menyerang yang mulia Kaisar Naga, ucap salah satu sosok. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang itu. Tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang familiar di antara mereka. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka adalah Heking yang telah membantu Xiaoyan beberapa kali dan penatua Zuli yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Hanya 2 orang ini dalam kelompok yang tampak sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat muram. Mereka baru saja berpatroli, namun siapa sangka mereka akan menghadapi serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Sebelum mereka sempat bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok dari 3 pulau naga besar ini yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Pertempuran besar pun segera meletus. Hasilnya sungguh tak perlu disebutkan. Dengan 2 banseng, pihak lawan dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka ke sini. Jelas, pihak lawan berencana untuk menghabisi mereka semua. Zuli, 3 Raja Naga Agung, adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan sesuatu yang palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya menyatukan naga void kuno. Kalian sungguh terlalu naif, ucap seorang pria berbaju perak melirik Zuli dengan nada mengejek dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan setara banseng tingkat menengah. Kalian pasti lebih tahu daripada aku di dalam hati kalian, apakah itu palsu atau bukan. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kita di bawah kekuasaan 3 Raja Naga Agung, ucap Zuli. Ekspresi Zuli muram saat mengomentari situasi tersebut. Pria tua berbaju besi itu sedikit mengernyit mendengar kata-kata ini. Ekspresinya agak tidak wajar. Di dalam suku Naga Void kuno, klan kerajaan memegang otoritas absolut atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan membuat anggota suku biasa takut melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di 3 pulau naga besar. Tentu saja mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni. Tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, sehingga cara berpikir mereka telah berubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang Kaisar Naga Muda itu secara langsung, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang-buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih intens dari yang kita duga. Kita harus segera kembali, ucap seorang pria tua berwajah merah
dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak sambil berdiri di samping pria tua berbaju besi itu. Dua bajingan tua, 3 pulau naga besar kalian tidak akan mampu menghancurkan pulau naga timurku. Begitu Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar kalian hanya tinggal menunggu kematian, ucap Haking dengan geram. Itu hanya jika kau bisa menunggu sampai saat itu tiba, ucap pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Tatapannya langsung berubah dingin saat dia melayangkan telapak tangan ke arah Haking di ruang kosong. Angin kencang yang mengerikan merobek udara dan dengan cepat menghantam tubuh Haking secepat kilat. Haking saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Dosun. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Banseng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya langsung hancur. Seteguk darah menyembur keluar saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Dasar orang tua tak tahu batas, beraninya kau mengaum pada tetua ini, ucap pria tua berwajah merah itu tertawa dingin dan menghina setelah membuat Haking memuntahkan darah dan terlempar kembali dengan telapak tangannya. Bajingan sialan, ucap Haking. Mata Haking langsung memerah setelah menerima pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak 2 kali lipat. Bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup, ucap pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat Haking mengamuk. Ia hanya melambaikan tangannya dan kemudian memberikan perintah. Beraninya kau, ucap Zuli menjadi sangat marah. Sebuah dogi yang dahsyat meletus saat ia melayangkan pukulan ke depan. Dogi yang besar dan perkasa berkumpul menjadi seekor naga raksasa setinggi 1000 kaki yang dengan ganas menyerbu ke arah lelaki tua berwajah merah itu. Tubuh pria berbaju besi itu membengkak saat Zuli menyerang. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi wujud setengah manusia, setengah naga. Ia meraung ke langit sebelum melesat maju seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, ia menghancurkan naga energi raksasa itu sepenuhnya. Zuli, kekuatan kita berdua sama. Bagaimana kau akan melawanku sekarang setelah kau terluka? Ucap pria berbaju besi. Tetua itu yang telah berubah menjadi setengah naga melangkah di udara kosong. Tubuhnya secara aneh muncul di atas kepala tetua Zuli, sementara cakar naga besar merobek udara dengan dahsyat disertai angin yang sangat kencang. Tetua Zuli menggertakkan giginya saat serangan dahsyat itu datang dari atas. Sebuah baju sirah berlambang naga muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, baju sirah itu tampak seperti naga yang mengamuk saat menghantam tetua setengah naga itu dengan keras. Tetua berwajah merah itu tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya saat tetua Zuli menghadapi tetua setengah manusia setengah naga itu dalam pertempuran sengit. Setiap kali ia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan mundur. Baju sirah di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir, ucap Haking. Kemarahan membara langsung meledak di mata Haking setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu persatu. Sebuah pukulan dahsyat menghantam 2 sosok yang sedang menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terlempar kembali. Kakinya menghantak di udara dan tubuhnya melesat ke arah tetua berwajah merah itu dengan kecepatan kilat. Makhluk seperti semut benar-benar berani menantangku, ucap pria tua berwajah merah itu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya melihat serangan ini. Ia mengapalkan tinjunya dan sisik-sisik padat muncul dengan cepat. Ia segera melancarkan pukulan dan ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu, pukulan itu mengenai Haking yang telah melesat dengan dahsyat. Benturan keras ini membuat tubuh tetua berwajah merah itu nyaris tak bergetar. Ia pun mundur setengah langkah. Namun di sisi lain, lengan Haking menampakkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara embusan saat melesatkan banyak anak panah darah. Suara samar tulang retak juga terdengar. Tangannya terkulai lemah saat tubuhnya terlempar mundur sejauh 10.000 kaki. Baru kemudian ia perlahan berhenti. Haking masih terkapar di alam kosong dengan berlumuran darah. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari lelaki tua berbaju merah itu. Bahkan jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat,
Pukulan itu kemungkinan besar akan benar-benar menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Gumam Hye-King. Mata Hye-King perlahan-lahan menjadi kabur. Saat ini ia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah itu. Meskipun ia merasa tidak puas di dalam hatinya, ia juga menyadari bahwa ada jarak yang sangat besar antara dirinya dan pihak lain. Tenang saja, aku akan melemparkanmu ke makam naga setelah kau mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatanmu, ucap tetua berwajah merah. Tiba-tiba, ruang di depan Hye-King berfluktuasi saat tetua berwajah merah itu muncul. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh saat menatap Hye-King. Setelah itu, ia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hye-King. Kilatan dingin muncul di matanya yang agak keruh. Huozan, Kaisar Naga tidak akan membiarkanmu pergi jika kau berani membunuhnya, ucap Zuli. Tetua Zuli yang diseret menjauh, merasakan tubuhnya sedingin es saat ia melihat situasi Hye-King. Matanya merah darah saat ia meraung. Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari gabungan kekuatan 3 Raja Naga, ucap Huozan. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Ia menundukkan kepala dan menatap Hye-King yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Ia kemudian melanjutkan dengan nada iba. Kau benar-benar orang yang sangat keras. Sayangnya, kau telah memilih pihak yang salah, ucap Huozan. Huozan menggelengkan kepalanya dengan agak tidak sabar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia meraih puncak kepala Hye-King dan perlahan mengerahkan kekuatannya. Kemenangan kali ini milik 3 pulau naga besar, tapi yakinlah banyak orang akan menemuimu. Setidaknya kau tidak akan merasa kesepian, ucap Huozan. Senyum kejam tersungging di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam menekan lembut dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hye-King. Akan tetapi, tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan sedingin es mendarat diam-diam di kepalanya serta hampir menghancurkannya. Di saat yang sama, sebuah suara lembut perlahan terdengar di telinganya. Tubuhnya pun seketika membeku seperti patung. Katakan padaku, apakah menurutmu kau bisa menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama pada kepalamu, ucap Xiaoyan. Hye-King yang sudah memejamkan mata menanti ajal, tiba-tiba membuka kedua matanya saat mendengar suara lembut tanpa amarah. Sosok kurus yang familiar muncul di matanya. Xiaoyan, ucap Hye-King. Mata Hye-King tertegun saat ia menatap sosok kurus yang muncul di sampingnya. Terutama ketika ia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar berkedut. Siapa Anda? Saya penatua Huozan dari Pulau Naga Utara, ucap Huozan. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar membeku saat ini. Tubuhnya tak berani bergerak sedikit pun. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tangan yang mencengkram kepalanya. Hatinya jelas tahu bahwa kepalanya akan meledak menjadi gumpalan kabut darah jika tangan ini diguncangkan pelan. Dari mana monster ini berasal? Kenapa aku tidak bisa merasakan kedatangannya? Gumam dalam hati Huozan. Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya pun berubah cepat. Lepaskan tanganmu, ucap Xiaoyan melirik pria tua itu dengan acuh tak acuh dan memberinya perintah. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah. Ia segera memutar matanya. Aku akan hitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama. Bagaimana menurutmu? Ucap Huozan. Xiaoyan, bunuh dia. Dia elit Banseng dari Pulau Naga Utara dan statusnya jauh lebih tinggi dariku. Akan lebih baik aku menukar nyawaku, ucap Hye-King. Wajah Hye-King memerah saat dia meraung pelan. Mata lelaki tua berwajah merah itu berubah dingin. Ia langsung merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hye-King. Tetapi ia hanya bisa menahan hasrat membunuh di hatinya saat memikirkan orang misterius ini yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia kemudian bertanya dengan suara berat, "Bagaimana menurutmu?" ucap Huozan. "Baiklah," ucap Xiaoyan tersenyum. Mendengar itu, tetua berwajah merah itu tersenyum senang. 3 angka dengan cepat terucap dari mulutnya. Setelah angka terakhir berbunyi, ia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergerak. Setelah itu, ia buru-buru melemparkan Hye-King ke samping dan terbang secepat kilat.
Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah ikut campur sebelumnya setelah terbang menjauh. Ia langsung terkejut melihat orang ini masih sangat muda. Suaranya berat saat berbicara. "Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya adalah urusan suku naga Void kuno kita. Teman, ku harap kau tidak ikut campur. Raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, kurasa akan sulit bagimu untuk melarikan diri," ucap Huozan. Xiaoyan berpura-pura tak mendengar teriakan pria berwajah merah itu. Ia menurunkan tubuhnya dan membantu Heking berdiri. Setelah itu, ia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Heking dan tersenyum. "Bagaimana?" ucap Xiaoyan. "Membunuhku saja tidak cukup," ucap Heking tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap lelaki tua berwajah merah itu dan berkata dengan penuh penyesalan, "Seharusnya kau membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah elit Banseng. Membunuhnya sama saja dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan setiap saat," ucap Heking. Suara Heking terdengar sangat kecewa. Dari sudut pandangnya, mengorbankan nyawanya demi seorang elit Banseng sangatlah berharga. "Huozan, apa yang terjadi?" ucap Qian Xuan. Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh tetua setengah naga yang sedang bertarung dengan tetua Zuli. Ia mengerutkan kening dan kemudian berteriak keras. Serangannya tetap sangat tajam saat ia berbicara. Cakar naganya terayun dan angin kencang memaksa tetua Zuli ke dalam kondisi yang agak menyedihkan. Tetua Zuli telah terluka sejak awal, jadi ia tidak mampu mengalahkan lawannya. "Ada masalah," ucap pria tua berwajah merah yang dipanggil Huozan menatap Xiaoyan dengan seksama. Ia bisa merasakan tekanan samar dari Xiaoyan. Karena itu, ia tak berani gegabah dan menjawab dengan suara berat. Tetua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tiba-tiba, ia melemparkan telapak tangan dan memaksa tetua Zuli mundur. Matanya melirik dan akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Matanya langsung menyipit saat ia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga Void kunoku di wilayah kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas," ucap Qian Xuan. "Apakah itu Xiaoyan?" gumam Penatua Zuli. Penatua Zuli juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Ia memandang sosok manusia di samping Heking dan juga sangat terkejut. Tetapi ia tampak teringat sesuatu saat raut wajahnya berubah. Tak lama kemudian, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Ia kemudian berkata, "Mengapa kau datang ke sini? Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kau campuri. Bawa Heking dan pergi. Aku akan melindungimu," ucap Penatua Zuli. "Mencoba kabur? Bagaimana bisa semudah itu? Teman, ini kesempatan terakhirmu," ucap Huozan. Mata lelaki tua berwajah merah itu perlahan menunjukkan sedikit ketidakramahan saat ia menatap Xiaoyan dan berbicara. "Seorang Banseng tingkat menengah benar-benar berani bersikap arogan di hadapanku," ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Tiba-tiba ia melangkah maju dan tubuhnya lenyap seketika. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah drastis saat melihat Xiaoyan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba-tiba terdorong mundur. Tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Di saat yang sama, sebuah suara sedingin es terdengar di udara. "Bergerak lagi dan kau akan mati," ucap Xiaoyan. Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut saat ia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan terdengar dari sela-sela giginya. Kau seorang elit Doseng," ucap Huozan. Pria tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang tercengang oleh serangan Xiaoyan. Bahkan Heking dan tetua Zuli pun tercengang melihat Xiaoyan bergerak. Mereka seolah tak mampu pulih dari keterkejutannya. Ketika Xiaoyan meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, ia hanyalah seorang Dosun Bintang 5. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah melompat dari Dosun Bintang 5 menjadi Doseng. "Sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup?" gumam Heking. Heking bergumam tak percaya. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi ia hanya berhasil mencapai puncak perubahan ke-8 kelas Dosun
dan masih jauh dari kelas Banseng. Pada akhirnya Xiaoyan yang sebelumnya lebih lemah darinya telah benar-benar melampauinya. Xiaoyan menekan tangannya ke kepala lelaki tua berwajah merah itu. Ia melirik wajah merah yang perlahan memucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi lelaki tua itu. Dengan tekanan jari ini, sebuah lubang berdarah terbentuk di dahi lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat melemah. Xiaoyan secara acak menyentuh tubuh lelaki tua itu dengan tangannya, dan sebuah simbol muncul di dahi lelaki tua berwajah merah itu serta menyegel dokinya. Xiaoyan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah itu untuk bergerak. Ia muncul di samping Heking dan melemparkan pria tua itu secara acak dan tertawa. "Tidak perlu mengorbankan nyawamu untuk menangkapnya," ucap Xiaoyan. Heking agak lesu saat menerima pria tua berwajah merah itu yang kondisinya entah bagaimana. Elit Banseng yang kuat dan tak tersentuh di matanya telah menjadi tak berguna di tangan Xiaoyan. Dalam beberapa menit, orang yang tadinya bersikap angkuh dan berkuasa ini kini tak ada bedanya dengan anjing mati. Tetua Zuli di sampingnya juga menelan ludah dalam diam. Bahkan dalam kondisi premnya, ia harus berjuang keras untuk mengalahkan orang ini. Tetapi di tangan Xiaoyan seolah semudah membalikkan telapak tangan. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia bisa mencapai level ini hanya dalam beberapa tahun. Pantas saja dia teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa, gumam Zuli dalam hati. Tetua setengah naga di kejauhan tercengang melihat pemandangan ini. Ia tersadar sesaat kemudian, dan hawa dingin menjalar di kakinya hingga ke jantungnya. Teriakan keras terdengar dari mulutnya. Karena pihak lain mampu menangkap Huozan dengan begitu mudah, orang itu pastilah seorang doseng sejati. Ahli setingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Tertinggal di belakang hanya akan bernasib sama dengan Huozan. Tetua setengah naga adalah yang pertama mundur setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, ia telah muncul di tepi kegelapan. Ia harus melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Pada saat itu, tentu saja akan ada beberapa ahli dari pulau ini yang akan menghabisi bocah ini. Xiaoyan, jangan biarkan mereka kabur. Kalau tidak, mereka bisa membuat musuh waspada, ucap penatua Zuli dengan tergesa-gesa. Ia tidak mengharapkan lelaki tua itu akan kabur begitu saja. Mendengar itu, Xiaoyan menyeringai dan mengangguk, tetapi ia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri itu. Sekitar 2 menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba menyebar. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di hadapan semua orang. Ternyata itu adalah kelompok Yao Ming. Saat ini mereka sedang memegang beberapa orang. Tetua setengah naga yang telah melarikan diri sebelumnya juga ada di antara mereka. Orang tua ini benar-benar licik. Tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan seorang Banseng, ucap Yao Ming sembari melemparkan tetua setengah naga yang telah dipukuli hingga pingsan ke Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan menerima penatua itu dan menyegel dokinya. Setelah itu, ia melemparkan orang ini kepada Heking. Matanya kemudian tertuju pada penatua Zuli sambil tertawa. "Ini adalah Yao Ming, kepala suku Piton Tanah dalam 9 tenang, ucap Xiaoyan. "Suku Piton Tanah dalam 9 tenang," ucap Zuli. Ekspresi Zuli sedikit berubah setelah mendengar ini. Matanya menatap Yao Ming dengan waspada sambil berkata, "Dikabarkan bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerjasama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita," ucap Zuli. "Tetua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju bekerja sama dengan 3 pulau naga besar itu adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, aku telah merebut kembali posisi kepala sukuku darinya," ucap Yao Ming tersenyum dan menjawab, "Sekarang aku diundang oleh saudara Xiaoyan. Jika Pulau Naga Timur tidak membenci bantuan ini, suku Piton Tanah dalam 9 tenangku dapat membantumu," ucap Yao Ming. Penatua Zuli terkejut mendengar tawaran ini. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Baru setelah melihat Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, ia menunjukkan ekspresi gembira yang meluap-luap. Karena pada dasarnya, Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. "Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang?" tanya Xiaoyan. Penatua Zuli mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya.
Suaranya rendah dan dalam saat berkata, "Sangat buruk. 3 pulau naga besar telah menyerbu tempat ini. Mereka telah bertekad untuk membunuh Kaisar Naga sebelum ia benar-benar mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikepung oleh 3 Raja Naga besar," ucap Zuli. Ekspresi muram muncul di wajah Xiaoyan. Situasi di Pulau Naga Timur ternyata lebih buruk dari yang dibayangkan. "Ayo kita pergi ke Pulau Naga Timur," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas perlahan, kepalan tangan di balik bajunya perlahan mengepal. Sekuat apapun ketika Raja Naga besar itu, mustahil baginya untuk mengabaikan Xian begitu saja. Bahkan cahaya pun menghilang di dalam dunia gelap yang hampa. Dunia ini monoton dan sepi. Di saat yang sama, dunia ini dipenuhi banyak bahaya. Sesekali akan muncul aliran spasial yang kacau balau yang dapat menghancurkan seorang dusun ahli dengan dahsyat. Oleh karena itu, selain naga void kuno yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat seperti ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tetapi cukup bermanfaat bagi suku naga void kuno. Aliran spasial yang kacau di tempat ini tidak hanya mampu melatih kendali mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga mampu menggunakan kekuatan sobek dari aliran kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul seberkas cahaya di dalam kehampaan. Jika seorang melihat ke arah cahaya itu, ia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar menggantung di kehampaan. Ledakan energi yang sangat dahsyat terus dipancarkan dari pulau raksasa itu. Gelombang demi gelombang serangan energi yang dahsyat dan dahsyat mulai menyapu pulau itu ke segala arah bagai badai. Segala sesuatu dalam radius 100.000 kaki dari pulau itu hancur total. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan tenang di ruang kosong di sekitar pulau. Tatapan tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba menyerbu keluar pulau akan dihantam keras oleh serangan-serangan dahsyat bak badai. Pasukan-pasukan ini telah membentuk jaring pengaman kedap udara yang mengepung pulau sepenuhnya. 20 orang berlama-lama di suatu tempat di atas pulau. Tatapan mereka terus menyapu kelompok di tengah. Seorang pria kuat berwajah dingin dan tegas duduk di tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Hiking. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Dozun. Pria besar itu menatap tajam ke arah pulau di bawahnya. Tiba-tiba telinganya sedikit bergerak saat matanya mengamati ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri sambil berteriak lantang. "Hati-hati, ada yang mendekat," ucap pria itu. Sekumpulan cahaya tiba-tiba berkelebat dan muncul di dalam kegelapan setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Cahaya itu muncul tak jauh dari kelompok itu dalam beberapa kilatan. "Hei King, mereka dari Pulau Naga Timur, serang mereka," ucap pria besar itu. Mata pria besar itu sangat tajam. Ia berhasil mengamati Hei King dari gugusan cahaya hanya dengan sekali pandang. Ekspresinya muram saat ia berteriak dengan suara dingin. Banyak sosok manusia berteriak serempak setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat melesat keluar. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang luar biasa dahsyat. Namun, suara samar-samar terdengar saat pilar-pilar cahaya ini mendekati gugusan cahaya tersebut. Semua orang ngeri menyaksikan pilar-pilar cahaya itu meledak dengan keras. Tak lama kemudian, kekuatan mengerikan yang tak tertahankan melonjak keluar dari ruang hampa dan menghantam tubuh mereka dengan keras. Serangan ini tak diragukan lagi merupakan kekuatan penghancur bagi para prajurit dari 3 pulau naga besar ini. Baju sirah para prajurit itu hancur berkeping-keping. Selain pria besar itu yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Dozun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. "Bajingan, siapa sebenarnya kau?" ucap pria besar itu. Mata pria besar itu terkejut saat melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Cahaya yang mengalir perlahan menghilang tak jauh di depan pria besar itu. Shane melangkah keluar dari dalam cahaya.
Matanya tak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, matanya menyapu Pulau Naga di bawahnya. Saat itu, Pulau Naga Timur dipenuhi dengan lubang. Pertempuran yang sangat sengit meletus di mana-mana. Energi yang liar dan dahsyat menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun Pulau Naga berada dalam kekacauan total, Xiaoyan dapat melihat bahwa garis pertahanan Pulau Naga Timur telah menyusut dari wilayah terluar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu berada di tengah Pulau Naga Timur. Dengan kata lain, selain wilayah sekitar Aula Naga, hampir 2/3 Pulau Naga Timur telah direbut oleh 3 Pulau Naga besar. Situasi ini benar-benar cukup buruk. "Di mana Xian?" ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya, tetapi ia tidak menemukan sedikit pun jejak Xian. Ia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba terpancar. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Ia mendongak dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Ia menemukan cahaya terang bak matahari yang menggantung di titik itu. Samar-samar terlihat beberapa sosok bertukar pukulan dengan kecepatan kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang mengerikan akan menyapu bersih. Jika mereka tidak berada agak jauh dari Pulau Naga, sisa-sisa gelombang ini pasti telah menghancurkan Pulau Naga Timur. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah lingkaran cahaya itu. Api perlahan menyebar di kedua matanya, memungkinkan tatapannya menembus cahaya dan menangkap segala sesuatu di dalamnya. Sosok punggung yang agak familiar dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah sosok pertama yang terpatri di pandangannya. Siapa lagi yang mungkin memiliki sikap familiar itu selain Xian? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil, melainkan ia telah menjadi seorang wanita cantik yang luar biasa. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam zirah ketat berwarna emas gelap. Zirah itu tidak tebal. Zirah itu menekan tubuhnya yang indah dan juga proporsional, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan seksi. Godaan yang samar menyembunyikan hawa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil di masa lalu telah menjadi wanita yang begitu memikat dan juga mempesona. Wajahnya yang elok memancarkan aura dingin tambahan karena alisnya yang sedikit terangkat. Meskipun masih muda, samar-samar aura kewibawaan terpancar di antara alisnya yang tipis. Setelah dewasa, sikapnya yang anggun sebagai kaisar naga dari suku naga Void kuno akan membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Di sisi berlawanan Xian berdiri 3 sosok. Ketikanya tampak seperti orang parubaya. Setiap gerakan mereka menunjukkan dominasi, memperlihatkan sifat mereka yang garang dan juga mendominasi. Itu adalah 3 raja naga besar bukan? Gumam Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan terpaku pada ketiga sosok itu. Ekspresi muram terpancar di matanya. Ia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu setidaknya adalah Douseng bintang 3. Xian memegang tombak panjang berwarna emas gelap yang lebih tinggi dari tubuhnya saat ia berdiri di depan bola cahaya. Tombak itu menari-nari dan memancarkan kilau keemasan yang menyilaukan. Tombak itu berhasil mencegah 3 Raja Naga Agung untuk mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya saat ini sepenuhnya dilepaskan. Tampaknya konstitusi naga dan poniknya telah meroketkan kekuatannya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, kemungkinan besar ia benar-benar dapat digambarkan telah mencapai puncak dalam 1 langkah. Terlebih lagi, puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiaoyan. Naga ponik memiliki kekuatan garis keturunan naga Void kuno dan juga ponik surga. Ia adalah penguasa sejati dunia binatang ajaib. Ketika naga ponik benar-benar mencapai puncaknya, makhluk mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan saat menghadapi Dodi legendaris. Namun, itu di masa depan. Xian baru saja menjadi naga ponik dalam waktu singkat. Meskipun kekuatannya telah meroket selama beberapa tahun ini, ia masih belum cukup kuat untuk menghadapi ketiga Raja Naga Agung ini yang jauh lebih berpengalaman darinya. Jelas bahwa perlawanan keras kepala ini tidak akan bertahan lama. Saat Xiaoyan sedang linglung karena pertarungan di kejauhan, lelaki besar tadi tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. "Kamu mencari kematian," ucap pria besar itu.
Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah terbangun oleh auman naga. Ia melebarkan telapak tangannya ke depan. Pria besar itu tubuhnya dengan cepat mundur dan meletus menjadi gumpalan kabut darah. Orang ini sedang mengirim pesan. Banyak ahli dari 3 pulau naga agung sedang bergegas, ucap tetua Zuli berbicara dengan suara berat. Ayo kita ke aula naga dulu, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Ia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu, ia melangkah dan memimpin jalan menuju aula naga. Yao Ming dan yang lainnya bergegas mengikutinya. Blokir mereka. Pulau naga mengeluarkan banyak teriakan keras saat kelompok Xiaoyan bergerak. Ada banyak 3 ahli pulau naga besar di depan yang mencoba menghalangi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Dogi di dalam tubuhnya bersirkulasi hingga batasnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan lautan api pun menyembur keluar. Suhu api yang sangat tinggi membuat ekspresi beberapa anggota elit Banseng berubah. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan api surgawinya berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Lautan api telah menyebar hanya dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Jika ini terjadi di masa lalu, ia akan kesulitan menciptakan kekuatan sebesar itu, bahkan jika ia telah menguras semua dogi di dalam tubuhnya. Xiaoyan melambaikan tangannya saat lautan api menangkis serangan tersebut. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menerobos lautan api. Mereka muncul di udara di atas aula naga dalam beberapa kilatan. Bajingan dari mana kalian? Berani-beraninya kalian ikut campur dalam rencana 3 pulau naga besar kita, ucap seorang sosok. Teriakan menggelegar bagai guntur terdengar saat Xiaoyan muncul di atas aula naga. Seketika, seorang pria berwajah hitam besar dengan tubuh seperti kera raksasa muncul. Ia memasang ekspresi garang saat melayangkan pukulan ke arah Xiaoyan. Kekuatan mengerikan itu membuat udara dalam radius 1000 kaki lenyap seketika. Ekspresi Zuli sedikit berubah saat melihat pria besar berwajah hitam itu. Ia pun buru-buru berteriak, "Xiaoyan, hati-hati, dia panglima pertama Pulau Naga Barat Suanmu. Dia punya kekuatan Doseng Bintang 2, ucap Zuli. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke aula naga di bawah sebelum ia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tak kalah dari lawannya dalam sekejap mata. Setelah itu, ia melayangkan pukulan dan menghantam Suanmu secara langsung di hadapan banyak pasang mata yang terkejut. "Enyahlah," ucap Xiaoyan. Raungan Xiaoyan yang bagaikan guntur dan hebat tiba-tiba meledak di langit saat benturan itu terjadi.